surah Al-Baqarah ayat yang ke 186. Pak Iwan sudah hafal belum? Nah, jangan tempatnya aja mengerti. Ya, itu rangkaian dari puasa ya. Jadi kalau perintah puasa ada di atas, kalau di mushaf Utsmani di ujung atas, tapi bukan atas sekali, ada sekitar 1 atau 2 baris. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kalau yang ini di ujung bawah ya, pas pojok itu di ujung ayat. Nah, para ulama namanya, mari kita baca ya. Tirukan imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang tampak ya, seperti bapak ini bagus nih, berapa nih? Pak Kafi, insya Allah saya biasa 50-an orang, jadi mana yang benar itu, walaupun bapak bagus tadi takdirnya ya. Yaum, bukan yang ya, yaum, makanya roh sukun jatuh setelah fathah itu dibaca tafkhim. Tafkhim itu tebal. La'allahum yarshudun. Ulangi. Untuk memahami sebuah ayat biasanya kita melihat asbab nuzul, tapi itu tidak mesti ya, karena lebih banyak ayat yang tanpa asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul ini bisa bermacam-macam. Ini sudah ngambil belum? Ini tafsir ini istri nanti. Belum ya? Antum semester berapa? 8 kan? Harusnya sudah ngambil ya. Tapi memang dinamis sekarang mata kuliah. Dan mulai dulu. Oh ya, berarti dan nulis, cuma belum selesai ya. Cepat selesai ya. Amin. Segera amal soleh di sini. Jawab saya ingat habis mana adalah. Nah, ya sudah. Kembali tadi asbabun nuzul itu dapat bermacam-macam dan derajatnya pun berbeda-beda. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Jadi tidak semua asbabun nuzul mesti benar tidak. Nah, tinggal bagaimana nanti analisis ahli tafsir. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya minimalnya 2. Ada yang saya tahu. Pertama begini, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya begini, ya Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh? Terlebih kalau saya buat narasi, lalu kamu tanya begitu ya. Kalau jauh, saya akan mengeraskan suara kalau berdoa. Saya akan berteriak. Tapi kalau Allah itu dekat, saya cukup berbisik saja.
Nah, gimana nih Rasulullah? Ditanya begitu, Rasulullah sudah tentu tidak bisa menjawab. Kalau sudah tidak bisa menjawab, turun. Maka ayat tadi turun menjawab pertanyaan surat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya kepada engkau tentang aku, jawab, saya ini dekat. Saya siapa? Allah. Jadi kalau berdoa tidak perlu berteriak-teriak. Suara keras boleh, tapi teriak nggak boleh. Suara keras itu ukurannya seperti membaca Quran pada sholat jahriyah. Sholat jahriyah apa saja? Maghrib, isya, subuh. Itu ukuran doa yang keras. Lebih dari itu tidak boleh. Ya Allah, tidak boleh. Tapi ya Allah, sebentar kita baca Al-Fatihah. Ya. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, ada orang berdoa dengan suara keras, suara kencang, ditegur oleh Rasulullah SAW. Irbi'u, pelankan suaramu, karena kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kamu tidak berdoa pada zat yang jauh, tapi kamu berdoa pada zat yang maha mendengarkan. Untuk membenarkan teguran Rasulullah SAW tadi, turun ayat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Berapa menit nih saya? Nanti hewan-hewan yang di Muhajirin tadi protes. Di sana sebentar aja, sini lama. Padahal nanti protes. Kamu tadi di sana sebentar, ini lama. Ini harus sama nih, kan? Hewan yang sana datang ke sini. Kurang lama. Ya. Jadi sampai jam berapa ya? Ini jam ini ada apa? Ya. Mana yang benar nih? Ya, 7:41 ya. Nanti sampai jam 7:04 ya. Jam 8 lah ya. Nah, itu pada tuan semuanya. Nah, sekarang yang menjadi fokus perhatian para ulama. Kenapa ayat ini itu diletakkan dalam susunan Al-Quran di antara ayat yang menjelaskan soal puasa? Susunan atau penempatan ayat dalam Al-Quran, termasuk penempatan surat dan penamaan, itu dalam kajian ilmu tafsir disebut tauqifi. Apa Pak Reman? Jangan kembali ya dengan taufiqi, bukan kok dulu. Tauqifi artinya baku. Orang tidak boleh ikut-ikutan selain Rasulullah SAW atau minimal sahabat. Minimal sahabat. Tapi sepakat yang boleh memberikan yang nama surat itu adalah Rasulullah atau sebagian sahabat. Sementara susunan Al-Quran itu adalah hak, pasti hak ketentuan atau mungkin prerogatif gitu ya Pak ya. Nah, dari Rasulullah SAW. Maka walaupun surah yang pertama kali turun surah apa? Al-Alaq kan? Nah, tetapi di dalam susunan Al-Quran surah yang pertama surah Al-Baqarah. Nah, itu Rasulullah yang menyusun, sudah tentu dengan perintah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mengandung mukjizat. Kenapa surah Al-Baqarah dulu, baru kemudian surah Ali Imran? Itu ada konteksnya, tanasubnya. Maka ada tafsir yang khusus
dan konteks antar ayat, hubungan, korelasi. Namanya tanasubul ayyi wassuwar. Korelasi antara ayat dan surat. Itu erat sekali. Sehingga Al-Quran itu sebetulnya satu kitab yang utuh, tidak terpisah-pisah. Kenapa setelah surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, An-Nisa, kan? Setelah surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Setelah Al-Maidah, surah bingung ya. Juz 30 aja lah. Nah, yang mulai setelah surah Al-Kafirun, surah apa? Bingung juga. Udah turunnya lagi. Setelah surah Al-Ikhlas, surah apa? Tidak ngerti banget. Surah Al-Falaq, surah apa? Anas. Surah Anas apa? Selesai. Nah, itu ada rangkaiannya. Nah, itu khusus ada mata pelajaran, mata kuliah yang membahas ini. Ya, itu erat sekali. Contoh saja biar tidak penasaran. Surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Wa yamna'unal ma'un inna a'tainakal kautsar. Nah, ayat terakhir dari surah Al-Ma'un itu melarang kita untuk tidak memberikan pertolongan kepada orang lain yang meminta pertolongan kepada kita dalam hal benda-benda yang tidak berkurang nilainya. Itu namanya ma'un. Apa misalnya benda yang tidak kurang nilainya? Kursi, walaupun dipinjam kan gak hilang kakinya, tetap kan? Nah, meja dipinjam beberapa kali, kecuali dirusak dan ya, nggak akan hilang. Asalnya kakinya 4 jadi 3. Nah, apalagi piring dipinjam, kurang nggak nilainya? Enggak. Beda dengan bensin, ya kan? Nah, bensin dipinjam habis, ya. Air dipinjam habis, itu bukan ma'un. Ya, jadi ma'un semacam. Kenapa oleh Allah kita tidak diperbolehkan menolak permintaan atau pertolongan orang lain? Karena apa? Yang diberikan oleh Allah kepada kita itu banyak sekali. Maka inna a'tainakal kautsar. Kalau jangan bahasa ini lama kayak gini ya. Itu kurang lebihnya ya. Tanasubul ayat wassuwar. Nah, para iman kembali lagi. Kenapa ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat yang menjelaskan soal puasa atau shaum? Padahal ayat ini tentang doa. Jadi para ulama sepakat ini ayat tentang doa. Tetapi diletakkannya di rangkaian ayat tentang puasa. Ini menunjukkan bahwasannya bulan puasa sangat erat hubungannya dengan doa. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan salah satu doa yang sangat mustajab, yang sangat mungkin dikabulkan adalah doa orang yang berpuasa. Maka ibu-ibu jangan lewatkan bulan ini untuk berdoa. Karena kesempatan kita, bapak-bapak, biar nggak iri ya sama ibu. Nah, jangan ibu kadang jarang diperhatikan. Yang berarti bapak-bapak aja, karena nggak kelihatan. Nah, jadi jangan dilewatkan bulan ini untuk berdoa. Kapan doa sangat mungkin dikabulkan? Pada waktu puasa, Rasul kan menyatakan doa orang yang berpuasa akan sangat mungkin dikabulkan inda iftari, ketika berbuka. Tetapi waktu buka ini waktu krusial, jangan lupa berdoa karena juga pertama
Itu para itu. Oleh karena itu ada di dalam masalah ini diriwayatkan seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Kalau waktu berbuka dikumpulkan keluarga sini, diajak berdoa bersama-sama. Nah, jadi itulah para hewan. Dalam hadis 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan tambah lagi. Ada sekitar 7, bahkan ada yang mengatakan 10. Ya, saya sebut 3 saja. Pertama adalah doa orang yang teraniaya. Doa ini sangat makbul karena antara orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada hijab. Siapa teraniaya, dia berdoa langsung dikabulkan. Biasanya gitu. Maka hati, jangan menganiaya orang. Saya pernah praktekkan dan jangan ditiru ya. Saya dianiaya orang, saya naik angkot itu biasanya harga trayeknya segini, tak bayar segini, kurang nih Pak. Biasanya sebegini. Kalau Bapak nggak mau bayar turun. Nah, saya nggak mau bayar kalau saya memang pas. Turunlah saja. Sambil lagi sakit, mudah-mudahan kempes. Betul. Saya naik apa di belakangnya lewat banyak kempes. Jangan ditiru ya. Nah, jadi ini dalam skala kecil atau skala besar. Kejatuhan rejim itu rata-rata doa orang yang ditangkapi. Dia di penjara berdoa. Siapa yang tak Soekarno jatuh? Nah, yang ditangkapi Soekarno kan banyak. Dia yang ditahanan pada berdoa jatuh masukkan. Nah, doa orang yang teraniaya ini mesti akan dikabulkan. Singkat atau cepat. Yang kedua, doa orang tua, hati-hati, terutama itu. Saya itu, doa orang tua ini sangat makbul. Maka berbahagialah yang masih punya orang tua. Berbahagialah, jangan dia sia-siakan. Terutama sekali doa itu sangat makbul. Contohnya saya lagi lah daripada orang lain kan. Nah, ibu saya itu kalau murid-murid saya dulu di Supah itu mau ujian, dia biasa telepon saya. Biasa anak-anak mau ujian ya, bukan anak saya ini, tapi murid-murid Supah yang bilang, ya didoakan. Itu, ya alhamdulillah pada dulu. Nah, jadi doa orang tua sangat makbul dan saya yakin punya pengalaman semuanya. Dan punya kesempatan ceritakan saya kan. Boleh Bapak Ibu ceritakan. Nah, yang ketiga doa orang yang berpuasa. Ini masih. Nah, itulah rahasianya. Kenapa ayat tadi diletakkan dalam rangkaian syariat puasa. Nah, sekarang kita bicara doa. Tadi sudah disebutkan bahwasanya berdoa kepada Allah tidak perlu dengan suara yang keras, karena memang Allah sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oleh karena itu saya kurang bisa menerima ya dengan sistem tawasul, dengan meraba kelantaran, karena Allah itu dekat. Kenapa harus pakai perantara? Ada yang mengumpamakan antara pejabat dengan rakyat, kan mesti ada ajudan. Ini merendahkan Allah. Masa Allah seperti pejabat? Nah, kan gitu. Nih saya kurang setuju ya. Teman-teman yang mau pakai tawasul silakan lah, tapi saya tidak. Jadi walaupun bisa dibantahkan dulu Abbas pernah tawasul dengan terus dan sebagainya dan sebagainya. Kita pakai ayat ini. Jadi inilah para semuanya. Karena Allah itu dekat, maka jangan kita keras-keras dalam. Sekaligus ini memberikan harapan optimis kalau doa kita mesti dikabulkan. Karena kita
meminta, doa itu kan meminta. Permintaan dari bawah ke atas itu namanya doa. Sebetulnya perintah juga doa itu. Hanya perintah dari bawah ke atas. Nah, kalau permintaan dari atas ke bawah itu namanya memang betul-betul perintah. Jadi sebetulnya kita merintah Allah. Cuman namanya doa gitu ya. Kalau dari atas ke bawah namanya amr. Itu berarti usul fikih semacam itu. Nah, para semuanya sekali lagi tadi Allah itu dekat. Karena dekat kemungkinan dikabulkan sangat besar. Lain kalau kita meminta kepada yang jauh. Misalnya begini, ini wali dekat saya, wali tolong ambil. Nah dekat itu langsung. Tapi kalau wali ada di Pontianak sana, wali coba ambilkan. Nah, belum tentu langsung diambilkan. Pas saya telepon begini tiba-tiba istrinya yang dekat. Wah, ini dulu saya kan dikalahkan, nah. Mesti begitu. Nah Allah sangat dekat kepada seluruh makhluk. Kalimat ini saja sudah memberikan harapan optimis karena kita berdoa kepada Zat yang dekat, maka kemungkinan dikabulkan sangat besar. Apalagi kalau terjadi ud'uni astajib. Berdoa kepada saya, mesti saya kabulkan. Dari kalimat tadi sudah menimbulkan satu harapan optimis. Masih ditambah betul. Pak ini baik, uji budak watad da'i dada. Ini lebih mengatakan lagi, saya akan kabulkan semua permintaan orang yang berdoa pada saya. Ini Allah menyatakan begitu. Jadi setelah Allah menyatakan ini baik, uji budak watad da'i dada, saya akan mengabulkan semua permintaan pada saya. Tambah lagi optimis kita. Sudah dekat, masih orangnya tadi. Kalau orang berkata begitu, sebetulnya nggak usah berkata begitu karena dekatnya kita optimis lah. Tapi untuk lebih meyakinkan kita dalam berdoa, Allah menyatakan. Jadi yakinlah para hewan, doa pasti terkabul. Nah kemudian Allah menjelaskan, memberikan kunci-kunci. Kalau sekarang kunci jawaban. Bagaimana supaya doa itu dikabulkan? Allah menyatakan kuncinya dua. Jadi betapa kasih sayang orang yang sudah bersedia untuk mengabulkan, masih memberi petunjuk. Begini loh caranya supaya doamu dikabulkan. Saya kabul. Ibarat orang melamar pekerjaan. Nah, orang yang tadi menjadi tempat untuk melamar menyatakan kalau kamu ingin diterima, ini caranya. Senang nggak kira-kira? No. Jadi dia berikan jalan. Caranya begini, cara begini, diterima. Nah, ini Allah begitu bukan? Supaya doamu saya kabulkan, lakukan dua hal saja, nggak usah banyak-banyak. Apa? Wal yastajibuli wal yu'minu. Dua saja. Nah, syaratnya kan cuma ringan, cuma dua. Biasanya kalau banyak kan jadi berat. Coba dan syarat untuk diterima pekerjaannya melamar pegawai negeri, syaratnya berapa ya? Wah, banyak sekali kan? Loh. KTP harus asli, ijazah harus ada legalisir, wah macam-macam. Kemudian SKKB, nah, sekarang SKCK, lah macam-macam. Nah, itu saja masih ada kata-kata wali biro. Biasanya itu ya. Sulitnya buat Allah tidak begitu, cuman dua syaratnya. Falyastajibu, penuhi panggilan saya.
Jadi apa yang Allah inginkan pada kita penting. Dan panggilan Allah tidak ada yang berat. Semua panggilan Allah mesti ringan. Dan Allah sendiri menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan agama ini sulit, tidak. Allah senang kepada yang mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Coba sekarang apa yang sulit dari saya tadi? Sampaikan ya. Waktu sholat subuh berat. Beratnya apa? Modal sholat subuh itu ringan sekali kok. Apa? Melek. Ngerti melek? Melek apa? Apa bahasa Indonesia? Ya, membuka mata. Udah itu syaratnya. Di mana beratnya? Apa mata kita ini buatan atau asal melek? Nah, syarat berat. Nah, tapi kan harus wudhu. Betul. Jarak antara tempat tidur dengan wudhu berapa kilometer? Mana beratnya? Ya, mana beratnya apa? Jadi mana yang berat? Ya, tapi kan harus sholat. Apa yang diangkat? Dia kan cuma tangan kosong. Kecuali tangan babel gitu kan. Mana beratnya? Gak ada yang berat. Nah, falias tajibu. Jadi berlewat, jangan terkesan puasa. Tidak ada yang berat, puasa berat mana? Tidak. Makan Allah sangat tahu kan, karena kita ini memang tidak kuat, tidak makan seharian, disuruh berbuka. Nanti disuruh apa? Sahur. Bahkan dipuji-puji manusia yang terbaik, puasa yang terbaik adalah yang paling cepat berbuka dan yang paling terakhir sahur. Ini kan motivasi. Ini para ulama dorongan dari Allah. Jadi kalau berbuka jangan ditunda-tunda. Ini manusia paling disiplin sekarang tuh. Nah, kalau sahur tunda. Inilah cara Allah meringankan pada kita. Allah nggak senang sahur jam 1, jam 2. Nanti mendekati apa? Subuh. Jarak antara selesai sahur kita dengan subuh dengan fajar 50 ayat. Ini yang kemudian oleh ahli fikih dengan imsak. Memang bahasa imsak tidak ditemukan dalam hadis, tetapi pengertiannya tertemukan. Hadis sahih jelas. Imam Bukhari meriwayatkan jarak antara selesainya Rasul sahur dengan azan subuh itu adalah kira-kira membaca 50 ayat. Itu imsak. Seandainya kita belum makan, waktu sudah imsak, silakan makan. Batasnya apa? Fajar kan? Atau tadi subuh kan? Bahkan Rasul menyatakan kalau kamu sedang makan terdengar suara azan, jangan diputus, teruskan. Dan apa itu terlalu. Terus di mana beratnya coba? Nah, ketika kita yang di tengah-tengah makan ada azan, teruskan. Jangan kamu stop, ya. Tapi jangan nambah ya. Mana berat? Tidak ada yang berat. Infak mana berat? Bahwa infak itu hanya sebagian dari harta kita. Itu pun tidak boleh banyak-banyak. Nah, paling banyak sepertiga. Tuh kan ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kaya, termasuk salah seorang kaya, punya anak perempuan cuma 1. Waktu dijenguk oleh Rasulullah waktu sakit, mungkin biar bayarnya akan meninggal, ya Rasulullah saya ingin menginfakkan seluruh harta saya. Jangan. Kalau itu 2/3, jangan. Separuh, jangan. 1/4, jangan. Nah, tidak boleh. 1/3, nah ini cukup banyak. 1/3. Karena kau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya cukup lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dia takut
kita minta pada mana yang berat. Nah, saya bisa membuktikan tidak beratnya. Sekarang buktikan beratnya saya. Jangan berarti menang daya ilmiah saya kan. Yo beratnya apa yang berat tidak? Tidak yang berat pada semua. Maka semua panggilan Allah penuhi. Terutama sekali sholat, panggilan sholat lah kan kebangetan sekali kan. Ini dalam logika kemanusiaan ingin dikabulkan permintaannya, kok dipanggil tidak mau gitu. Ya tidak masuk logika. Misalnya saya ngelamar pegawai negeri kan misalnya, nah dinas apalah gitu ya, nah apakah dinas pendidikan, apa dinas kelautan, nah kemudian surat saya layankan, nah diterima, saya dipanggil kondangan, ya saya geblek sebelum orang. Om tadi kan lama, nanti geblek tadi. Bodoh. Loh. Lah ini para kadang-kadang kita tidak menghayati. Ingin dikabulkan tapi dipanggil tidak mau. Nanti tidak dikabulkan, nyalakan. Allah gimana sih ini? Katanya doa saya dikabulkan. Kok saya sudah lama berdoa tidak kabulkan? Nah kamu dipanggil tidak tahu. Nah, inilah bahan semuanya. Varias tadi satu. Kemudian yang kedua, waliyu minufi. Kurang lebih percayalah pada saya. Lah ini kadang-kadang orang berdoa pada Allah, tapi percayanya tidak kepada Allah. Percaya pada toket. Toket kaya, toket miskin. Lah mintanya pada Allah sebenarnya pada toket gimana? Nanti kalau pasca juga kaya berhenti, wah kaya. Jadi kaya kemudian miskin lepas sama anaknya, lari miskin guys. Terus bagaimana? Minta kepada Allah tapi tidak percaya kepada yang kita minta, ya rasanya sulit dikabulkan atau ragu-ragu. Misalnya karyawan melamar pekerjaan tadi, ditutupnya, seandainya diterima saya senang, tidak terima juga nggak apa-apa. Nah, lamaran kok begitu, bagaimana? Nggak ada keyakinan. Dan saya kok tidak yakin Bapak menerima lamaran saya. Nah, jadi yakinlah kalau kita berdoa mesti dikabulkan oleh Allah. Kan syaratnya cuma ringan. Berapa tadi? 2. Nah, kalau dia sujud, kalau kamu melakukan 2 itu saya beri petunjuk. Bagaimana supaya doa dikabulkan? Kurangnya apa? Allah sampai memberi petunjuk. Ini ada dasar sekali. Seperti kita mau buat surat lamaran, diberi petunjuk oleh orang yang kita tuju. Misalnya kepada Bapak Direktur ini, caranya begini ya. Pertama begini, kira-kira surat yang kita buat diterima atau ditolak? Diterima. Waktu petunjuk langsung yang kita tuju, itulah Allah. Lalu yang suci. Nah inilah makanya mereka yakinlah doa kita mesti dikabulkan. Hanya Allah punya cara pengabulan, karena berdoa kan tidak memaksa Allah. Cara Allah mengabulkan doa kita ada 3. 1, langsung dikabulkan apa yang kita minta. Kamu mau minta anak, nih saya kasih. Tapi ada juga model yang kedua, itu tidak dikabulkan, diganti oleh Allah dengan yang lebih diperlukan. Kamu tidak perlu anak. Sekarang ini kamu perlu keselamatan, diselamatkan dari maha bahaya. Sering kita begitu. Kita misalnya naik kendaraan, nggak tahu apa kecelakaan, padahal kita nggak berdoa. Tiba-tiba betul tertabrak, semua mati kecuali 1, ya. Misalnya saya, pokoknya yang untung saya. Tadi saya nggak berdoa minta selamat, cuma doa biasa perjalanan. Doa saya apa? Doa saya supaya
tidak dikabulkan, tapi diganti dengan selamat dari kematian. Gimana? Nah, nggak bisa kan kalau nilai, nggak bisa. Maka serahkan saja pengkabulan kepada Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah. Nah, yang ketiga ini surprise, disimpan oleh Allah, diberikan nanti di akhirat. Misalnya ada ibu angkat saya sampai sekarang belum punya modal 80 tahun depan sekarang ya, nah, sampai ngangkat anak saya, orangnya solihah, suaminya solih juga, tapi nggak punya anak. Nah, disering saya ibu sudah berdoa suci. Ya, ini nanti pengkabulannya nomor 3. Gimana? Ketika orang lain diberikan satu nikmat, kemudian ibu juga diterima, tapi beda dengan yang lain. Ketika nikmat ibu dilihat oleh penghuni surga, semua orang penghuni surga kepengen, bukan iri ya, apa ya? Kepengen ya, kepengen. Itu diberi itu, saya mau diberi. Nah kan gitu. Jadi ibu diberi sesuatu yang istimewa, yang tidak diberikan kepada penghuni surga yang lain. Penghuni yang lain melihat iri, kok ibu diberi itu, saya nggak diberi. Nah, apa saja inilah yang saya minta di dunia tidak dikabulkan. Sekarang oleh Allah diganti dengan yang sangat berharga di surga. Yang ini bilang, kalau begitu saya pengen lagi kabulkan aja, ya sudah terlanjur lah. Karena apa? Pengkabulan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ikhwan, sekali lagi, mari pada waktu saum ini kita perbanyak berdoa. Ya, tadi pada waktu betul dan nanti sahur. Ya, yang sering saya alami doa-doa yang dikabulkan, terutama juga nanti pada waktu Lailatul Qadar. Ya, itu juga banyak doa di waktu-waktu yang dapat digunakan untuk berdoa, dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pertemuan yang dapat saya sampaikan. Manfaatnya kita baca sekali lagi ayat ini untuk memantapkan kita dalam berdoa. A'udzu billahi minasy